What's up bro, welcome back to my channel Rakit Official dalam pesan Alucisa Seki on Myoji. Gimana kabar kalian? Masih aman? Sehat kan? Dompet gimana? Masih ada isinya? Jangan lupa siapin kopi, ambil sukro, sedirin badan, relaksin kaki, dan cerita pun dimulai. Cerita berlanjut dengan keduanya yang sampai di sarang sang naga. Percepatan dengan kedatangan mereka, tiba-tiba saja muncul sebuah hewan pemanggil yang berlari ke arah kelompok Seika. Tepat cakar yang dimiliki hewan tersebut akan mendarat di batok Seika. Seika dengan cepat mengeluarkan sihir benteng transparan. Lalu ia pun menyuruh orang yang memanggil binatang tersebut untuk menunjukkan batang lehernya. Zekto. Jack memanfaatkan misi yang diberikan Pangeran Culupong untuk memburu sang naga. Karena rahasia mengenai tujuan aslinya telah terbongkar, Jack pun menyuruh binatang pemanggilnya untuk menyerang Seika. Alasan Jack pede berhadapan dengan Seika karena ia menganggap kalau Seika hanyalah bocah biasa yang lemah dan hanya memanfaatkan kekuasaan keluarganya. Sehingga ia pun berani baku hantam dengan Seika. Pemikiran tersebut seketika hampir sirna ketika Iva menerbangkan hewan pemanggil yang dibanggakan Jack. Tak hanya Jack yang terkejut, Seika juga nampak tercengang dengan kemampuan Iva yang sekarang dapat menggunakan sihir air. Sementara Jack yang mendapati hewan peliharaan semelayang tentu merasa kesal. Sehingga ia pun menyuruh Lava Tiger buat kembali maju dan juga menyuruh para bawahannya ikut menyerang Seika. Tapi tiba-tiba semua orang dibuat mematung dan tercengang dengan kemampuan yang dimiliki Seika. Beruntung mereka dapat berhenti tepat waktu sebelum nyawa yang dimiliki bos dan anak buah tersebut meninggalkan tubuhnya. Seika menepati janjinya, yaitu kalau Lava Tiger yang dimiliki Jack menyerang ke arahnya dan tidak Jack rantai, maka ia pastikan sang monster menjadi abu, tidak pakaian. Walaupun sudah melihat kemampuan yang dimiliki Seika, Jack tetap bersikeras untuk melanjutkan baku hantam. Pertepatan Jack yang memerintah anak buahnya maju, muncul sebuah bayangan yang berhasil membuat semua orang keringat dingin. Seika tak berniat membiarkan semua anggota Jack kabur dengan mudah. Tak hanya itu, Yiva juga ikut adil dengan membakar buku sihir yang dimiliki Jack. Seika berniat membawa mereka ke hadapan pangeran untuk memperlihatkan pengkhianatan yang telah Jack lakukan. Ia nampak sangat murung atas pengkhianatan yang dilakukan orang suruhan yang paling dibangga-banggakan. Setelah kepergian kelompok Jack ke dalam sel, Seika pun menceritakan hasil penyelidikannya kepada sang pangeran, di mana alasan sang naga dapat menerima kehadirannya karena Seika membantu sang naga menjaga telurnya. Dongeng mengenai sang ratu yang menetaskan telur sang naga merasa masuk akal. Setelah menjelaskan semua informasi yang dirinya dapat, Seika menyatakan kalau penduduk kota dan sang naga bisa kembali menjadi keluarga. Namun tangkapan dari Pangeran Geblek Culupong mampu membuat Seika terkejut, yang dimana ia malah meminta kepada Seika untuk membunuh sang naga dengan alasan kalau ia tidak mampu membujuk kekaisaran dengan sesuatu yang samar-samar. Sang pangeran tidak mampu membujuk kekaisaran kalau sang naga belum 100% akan hidup damai dengan mereka setelah kerajaan membantu menjaga telurnya. Alasan sebenarnya Pangeran Culupong menyuruh Seika membunuh sang naga agar ia bisa dianggap oleh kekaisaran. Karena jika ia berhasil mengatasi permasalahan yang saat ini melanda kota Kiria, bisa dipastikan sang pangeran akan menjadi salah satu kandidat terkuat yang akan menggantikan kedudukan ayahandanya dan menjadi kaisar baru masa depan. Wah, haus jabatan nih orang. Namun permintaan tersebut Seika tolak, yang membuat Culupong marah dan memerintahkan para pengawalnya menangkap Seika dengan tuduhan kalau Seika menggunakan sihir untuk mengganggu sang naga. Pada awalnya Seika masih tenang menghadapi situasi, malah ia berniat memasrahkan dirinya untuk ditahan. Namun kesabarannya akhirnya sirna pada saat ia dibuat terkejut dengan akal busuk Culupong yang mencoba membujuk Hiva untuk ikut kekaisaran. Seika nampak sangat marah mendengar segala bujuk rayu si Pangeran Culupong yang menjelek-jelekan dirinya di depan Ayang Embeb.
Beruntung sebelum Seika benar-benar marah dan meratakan kerajaan, Lizzie mulai angkat bicara menyuruh para pengawal menurunkan senjata mereka dari Seika. Lizzie menjadi penengah dari permasalahan anak muda yang dimabuk asmara, di mana Lizzie meminta Yifa untuk mengutarakan perasaannya. 私は聖華君と学園に戻ります。しかし、たとえ自由になったとしても、ハレムには参りません。 Yifa memilih Seika, tentulah Eyang Beb, dan akan ikut pulang ke akademi. Lizzie meminta maaf atas semua permasalahan dan berterima kasih mengenai informasi penyebab sang nagang mengamuk. Sementara itu Seika juga tidak ambil pusing mengenai permasalahan yang baru saja terjadi. イーファはエルフの末裔だから精霊魔法を使えたんだね。 Scene bergeser ke tempat lain memperlihatkan sekelompok orang yang tengah menghancurkan sebuah perangkap monster yang dipasang oleh seorang manusia. Dengan kemampuan apa yang mereka miliki dapat dengan mudah menghancurkan setiap monster yang muncul. Bahkan monster yang memiliki ukuran jauh lebih besar dan digadang-gadang sangat kuat dapat dipotong hanya dengan satu kali serangan menggunakan pedang yang seukuran tusuk gigi bagi raksasa tersebut. Dispel Circle! Bersambung. Terima kasih yang udah mampir di video Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri, jaga pacar kalian jika punya. Dan see you, bye bye.